Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, nih kita bersama Pak Erik dan Pak Mul. Pak Mul ini personil dari Kaisar sebagai detektif travel yang sedang survei lokasi ke Pulau Tidung. Kalau Pak Erik ini kita bisa bilang tokoh lah, pemuka tokoh di Pulau Tidung yang memang sudah bisa dikatakan sudah sangat senior sekali. Nah, ini Pak Mul ini datang dalam rangka mau memperjelas soal penanaman mangrove. Karena sekalian kita bincang-bincang soal mangrove ya. Penanaman mangrove ini kalau di detektif travel yang dipegang oleh Pak Mul ini menjadi agenda wajib. Bukan begitu Pak Mul? Wajib, mangrove dan terumbu karang. Mangrove, kita bahas mangrove dulu. Pak Erik, mangrove yang Pak Mul pesan ini mangrove jenis apa ini? Di sini jenis ada 3. Ada mangrove kecil namanya Sitilosa. Sitilosa. Ya, ada Apiculata dan Mucronata. Perbedaan dari ketiga itu apa? Kecil, sedang dan besar. Mangrove-nya? Nah itu Apiculata. Itu? Iya, Sitilosa. Sitilosa itu? Ya. Jadi yang kebanyakan yang kita punya indukan di sini adalah Sitilosa. Sitilosa. Yang bibit ada di Tidung kecil. yang saya lihat itu? Iya. Sitilosa. Iya, Sitilosa. Dari bibit ini? Iya. Bagus nggak ini menurut Pak Erik? Ya kalau berdasarkan alam yang ditanam karena dia sudah menjadi alamnya, ini bagus. Cuma memang kehidupan mangrove di Pulau Tidung ini kurang cepat karena substratnya adalah pasir berlumpur. Jadi banyak pasirnya ketimbang lumpurnya. Nah kalau mangrove itu identik dengan lumpur. Artinya kehidupan dia lebih hebat itu Di lumpur? di lumpur. Tidak di pasir? Ya, dan dia sebagai tumbuhan yang pasut. Pasut artinya? Pasang surut. Amankan area Anda dari hal apapun yang tidak terduga. CCTV dengan kamera berkualitas HD, gambar jernih, bergaransi 1 tahun. Info lengkap, cek deskripsi video ini. Pasang surut. Itu singkatan. Kirain pasta sutra kayak jualannya si itu tuh. Kalau korupsi uang kita tidak boleh, tapi kalau singkatan boleh. Ya di korupsi. Korupsi kata. Ya kata. Nah, ini untuk hal wajib yang dicanangkan oleh detektif travel di bawah komando Pak Mul ini, menurut Pak Erik ini sesuatu yang positif atau event yang biasa saja? Wah kalau ini menurut saya inilah agent travel yang luar biasa kalau menurut saya. Mewajibkan. Mewajibkan ini pandangan ke depan anak cucu kita. Oh gitu. Nah inilah wisata yang yang bermanfaat. Oh. Jadi orang secara tidak langsung dia sudah meninggalkan jejak yang baik, yang positif buat masyarakat, terutama masyarakat Pulau Tidung. Kalau memang itu nanamnya di Pulau Tidung, Emang kegunaan mangrove itu apa, Pak Erik? banyak sekali. Wah, Justru yang pertama, ini kita belum tahu nih yang hidup di darat nih. mangrove itu adalah nomor terakhir filter yang nanti akan datangnya gelombang. Apalagi ini Ombak Tidung gelombang gitu. adalah pulau-pulau terkecil. Ya, pulau-pulau kecil. Nanti abrasi dong. Iya, ada gelombang. Oh. Nanti akan menjaga abrasinya. Ini mangrove itu yang terakhir. Yang pertama adalah karang hidup. Nah, terus karang mati itu yang sekarang kita lihat di pinggir situ. Iya. Itu kerikil-kerikil disebut. di Karang sini mati tuh. Ya, karang mati. Terus ada lamun yang ketiga. Lamun tuh apa? Lamun itu adalah tumbuhan yang tinggal di bibir pantai, yang mengikat akarnya dan mempertahankan pasir tidak lari. Oh, yang kayak rumput laut itu? Iya, itu lamun. Itu lamunnya biasanya ada 2, Telesia dan hen alus. Itu tanaman tenggelam atau gimana, Pak? Iya, dia di permukaan. Jadi Tenggelam? itu untuk mempertahankan gelombang masuk. Belum masuk. Jadi karang hidup, karang mati, lamun, nah barulah mangrove. Keempat. Betul. Maka pantai yang ada mangrove pasti aman. Pantai ada mangrove-nya pasti aman. Dan pantainya akan halus karena terpaan gelombang landai masuknya. Oh. Di samping itu, bukan hanya manfaat untuk abrasi saja. Yang pertama, mangrove adalah sebagai rumah biota-biota laut. Seperti tiong, kepiting, udang, Cumi? Enggak. dan lain-lain. Ikan. Kalau cumi di sana, di tempat yang dalam. Oh, Kalau dalam. mangrove itu kan ada Tadi di saya lihat orang pada nyari cumi itu dapat gurita apa cumi tuh? gurita. Nah, gurita bisa tinggal di situ. Gurita tadi. Ya, akar-akar dia akan menjadi rongga-rongga hingga ikan bisa
bertelur di situ, biota lain bisa bertelur di situ. Nah itu salah satunya, makanya kalau berwisata diwajibkan untuk menanam karang, mewajibkan ditanam mangrove itu sangat luar biasa. Inilah agent yang harus diangkat. Wah mantap, pemirsa tuh promosi promosi. Ya kalau dari saya, kenapa saya mewajibkan mangrove dan terumbu karang ini? Karena saya berencana mencari rezeki di sini. Apa yang bisa saya bantu di pulau ini? Kalau kita kasih subsidi uang, sebentar kelar. Betul. Cuma kalau kita meninggalkan legasi yang seperti tadi, mangrove atau terumbu karang, itu kayaknya bakal panjang dan bakal nggak hanya orang pulau yang menikmati gitu loh. Ya, dan juga kita sekarang ini kan sedang merajalelahnya penebangan hutan liar. Nah, salah satunya kita membuat atau menanam mangrove ini juga kita akan mendapatkan oksigen baru. Betul. Tentunya itu. Penambahan oksigen ya. Jadi memang Bang Mul ini travel yang bisa dipertahankan sepanjang masa. Kenapa? Karena niat baiknya inilah bisa anak cucu saya atau anak cucunya para wisata nanti yang akan datang ke sini itu ada peninggalan kakek dan neneknya atau ayahnya. Ya. Itu sangat luar biasa. Ini ibadah di mata Allah itu akan lebih besar. Inilah bukan hanya rupiah yang kita dapat, tapi manfaat tentunya pahala, gitu kan? Iya. Bersama Detektif Travel, yuk nikmatin perjalanan seru dan tidak terlupakan di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu. Selama 2 hari 1 malam, kalian bebas memilih mau liburan seperti apa, snorkeling, menyelam, memancing, camping, studi tour, atau rekreasi lainnya. Info lengkap cek deskripsi video ini. Kalau mangrove ini kan, ini kita nggak tahu nih. Kalau tadi saya dengar anak cucu. Emangnya mangrove itu usianya sampai berapa tahun ya? Wah, dia bisa sampai ratusan tahun. Nah, serius Pak? Iya, justru penanaman dia kan agak lambat ya, karena tadi saya bilang mungkin kalau tanam sekarang, ya makanya harus sekarang. Betul nih Bang Mul nih. Jadi agentnya ini harus sekarang nanamnya supaya gitu. Nanti anak cucu, bahkan kita pun bisa merasakan, gitu ya. Mudah-mudahan kita merasakan sampai dia jadi indukan. Nah, karena tidak begitu kita menanam seperti nanam timun suri yang cuma 4 bulan langsung jadi ya terus habis juga. Nah kalau dia nggak bakal habis sepanjang masa. Kemarin yang saya lihat 4 bulan itu daunnya cuma 6. Ya. Iya. Wah, udah pinter nih. Bener. Udah survei lapangan nih. Cuma 4 bulan cuma segini daunnya 6. Iya. Nah, itu gimana Pak Erik tuh? Ya. Emang itu standar? Ya, jadi gini, dari polybag itu diisi oleh pasir dan pupuk, terus ditancapkan prapagul. Nah, namanya bibitnya itu prapagul. Jadi kalau jambu bibitnya jambu, mangga bibitnya mangga. Tapi kalau mangrove beda, bibitnya namanya prapagul. Ya, atau ini disebut akar pensil gitu ya. Jadi nanti ditancapkan di polybag, disiram tiap pagi dan sore. Dia dengan air apa saja boleh, asin dan tawar boleh. Nggak masalah. Terus dalam kurun waktu 4 bulan dia sudah berdaun 6-7. Berarti dia sudah siap tanam. Dan juga kalau terlalu lama di darat dia tidak baik juga pengembangannya. Nanti dia udah menua akarnya, dia harus mestinya ditanam. Jangan dibiarkan. Jadi 4 bulan itu ya. Iya, hebat nih Bang Mul, jangan-jangan udah survei nih ke lapangan ya. Jadi kita nggak perlu tanya lagi. Namanya detektif Pak, detektif harus lebih lihai. Jadi melihat daun 6-7 berarti dia sudah berusia 4 bulan udah siap tanam. Oke, memang mata-mata. Iya, benar. Travelnya sudah menyelidiki dulu dia. Tapi bagus. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.